Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ma ba'd. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi di Ngopi Pagi, ya, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, penyemangat ikhtiar di hari Rabu. Nah, tema kita adalah Wirabu Usaha. Nah, kita tunggu teman-teman kita dulu beberapa, sembari teman-teman silahkan menyiapkan kopinya. Nah, ini saya juga menyiapkan kopi juga ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kopinya spesial dikirim sama Bu Elsa dari Bandung ini, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Elsa ya. Kopinya sudah menemani ngopi pagi kita hari ini. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat ya teman-teman yang ada di grup ya untuk bergabung. Insya Allah ini ada teman-teman dari Entrepreneur University. Cimahi hadir, Masya Allah. Nah, kita lihat di Facebook. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah dan semoga seluruh amal ibadah kita di tahun kemarin Allah terima dan semoga setahun ke depan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita perlindungan dan Allah beri kita keberkahan dalam apa yang kita lakukan. Di tahun baru ini Alhamdulillah ini tanggal 2 sudahan ya. Kalau pemerintah pengumuman tanggal merahnya hari ini. Kalau saya di kantor liburnya hari kemarin karena tetap tanggal 1-nya hari kemarin ya. Nah, teman-teman gimana? Libur kemarin atau libur hari ini? Kita hari ini akan membahas tentang temanya wirausaha. Karena seperti tema kita adalah wirabu usaha. Dalam konteks wirausaha, hari ini tema kita berbicara tentang PPKM yang diperpanjang lagi sampai hari kemerdekaan. Sampai dengan 16 Agustus dan 17 Agustusnya kita kemerdekaan dan nggak tahu nanti pengumumannya kah diperpanjang lagi atau tidak ya. Nah, jadi bagaimana dampaknya dan bagaimana cara kita menyikapinya PPKM level 4 yang diperpanjang ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan diskusinya, kita akan lanjutkan pembahasannya. Tapi kita tunggu beberapa teman-teman kita dulu yang sedang bergabung ya, baik di Instagram maupun di Facebook kita pagi hari ini. Ya, nah kita akan lanjutkan. Nah, ini sudah banyak yang bergabung. Mas Zainal Arifin, Dirja Hadir, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Patria juga sudah hadir. Nah, teman-teman, pandemi yang berdampak pada PPKM atau langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia bagi sebagian besar pengusaha di Indonesia ini menjadi sesuatu yang berdampak sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonominya atau pertumbuhan bisnisnya. Ya, banyak yang sudah sampai kalau kita ngelihat berita kemarin berita perpanjangan PPKM level 4 kemarin membuat sebagian besar pengusaha di jalur wisata di Bogor itu sudah memasang bendera putih. Di banyak sosial media saya juga mengikuti membaca begitu banyak pengusaha atau entrepreneur yang sudah bahkan bingung untuk menggaji karyawannya mau digaji dari mana. Sebagian sudah mulai menjual aset, sebagian sudah mulai menyerah, bisa dibilang seperti itu. So, bagaimana cara kita sebagai seorang entrepreneur menyikapi kondisi PPKM seperti sekarang ini? Nah, saya ingin menyampaikan tips menghadapi PPKM level 4 perpanjangan, yang nggak tahu perpanjangan sudah keberapa ini. Tipsnya apa? Sebagai seorang entrepreneur di tema kita yang wirabu usaha ini, tipsnya yang pertama, pahami bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini dulu. Seringkali kita terlalu fokus kepada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, omongan orang lain, statement orang lain, kebijakan-kebijakan dari orang lain, atau yang di luar diri kita, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk PPKM perpanjangan ini pun kita nggak bisa mengendalikan, karena ini adalah keputusan dari pemerintah. Dan mostly mayoritas semua entrepreneur yang ada itu mengalami hal yang sama, gitu ya, mengalami satu kebijakan yang sama. Jadi, kalau kita akhirnya terlalu fokus dengan hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan kecewa, kita akan sedih, kita akan terpuruk. Nah, maka apa? Maka digeser fokusnya kepada satu hal yang bisa kita kendalikan. Nah,
Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Apa yang dalam diri kita yang bisa kita kendalikan? Strategi, planning, perencanaan, strategi, eksekusi. Itu sebenarnya bisa kita kendalikan, ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Maka geser fokusnya dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan menjadi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Oke, kalau seandainya ternyata strateginya berubah, ternyata pemerintah membuat kebijakan yang berubah, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang entrepreneur? Nah, itu namanya planning yang bisa kita kendalikan. Maka teman-temanku sekalian, sobatku sekalian, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang kita tidak bisa mengendalikannya, maka geser kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, apa yang kira-kira bisa kita kendalikan? Nah, yang bisa kita kendalikan tadi minimal ada 3 hal yang bisa langsung kita terapkan. Yang pertama adalah perencanaan kita, yang kedua adalah strategi kita, dan yang ketiga adalah eksekusi kita. Itu semua yang bisa kita kendalikan. So, sahabatku sekalian, maka lebih baik kita mengatur fokus kita, mengatur energi kita, mengatur apa namanya energi yang kita miliki itu kepada suatu hal yang bisa kita kendalikan. Itu tips yang pertama. Kenapa? Ketika kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita, energi kita, fokus kita kepada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang ada adalah kecewaan, gitu. Kenapa? Karena omongan orang lain kita nggak bisa rubah, pikiran orang lain kita nggak bisa rubah, kebijakan pemerintah kita nggak bisa rubah, kan? Kecuali kita jadi pemerintah ya. Nah, maka kalau kita nggak bisa mengendalikan atau kita nggak bisa merubahnya, ya maka geser ke sesuatu yang bisa kita rubah. Ini yang penting yang harus kita pahami gitu. Maka geser fokusnya. Saya tadi pagi membaca postingan yang menarik dari sahabat saya namanya Mbak Pipi yang punya Soto Sedap Boyolali. Dia menulis gini, saya setuju dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus COVID ini. Ya, katanya dia statement seperti itu. Tapi ditutup dengan satu kalimat yang menarik. Tapi ayo kita pikirkan bagaimana caranya, sekarang ayo kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa menggaji karyawan. Nah, ini kan menarik kan? Menggeser dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mulai digeser fokusnya. Berfokus kepada bagaimana caranya menggaji karyawan di dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, ini contoh strategi yang menarik menurut saya. Jadi, menggeser fokus dari tidak bisa dikendalikan menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan. Strategi untuk menggaji karyawan di masa pandemi. Nah, ketika kita geser energi kita, maka fokus berubah. Fokus akan mulai timbul dengan pertanyaan, bagaimana ya caranya kita bisa gaji karyawan di masa sulit? Apa yang bisa opportunity apa yang bisa kita eksekusi? Peluang apa yang bisa kita eksekusi? Otak kita, pikiran kita mengarah ke sana. Dan semesta, ya Allah juga akan bukakan pintu-pintu rezeki, Allah akan kasih kita hidayah ketika kita menggeser fokus kita gitu. Tapi kalau kita masih terlalu fokus dengan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, itu seperti kayaknya semuanya buntu, mentok, stres buat kita stres. Nah, maka teman-temanku sekalian, sahabatku sekalian, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan dulu. Nah, ini Masya Allah ada Mas Dimas dari Lamongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi dari Surabaya. Nah, ya, izin menyimak coach sangat diizinkan sekali, Mbak Deni. Ya. Nah, siapkan pertanyaan buat teman-teman ya karena ini temanya tentang wirausaha bebas ya. Tapi topik kita hari ini adalah berbicara tentang menyikapi PPKM perpanjangan. Nah, berikutnya, kalau kita sudah memahami bahwa yang harus kita lakukan menggeser kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita kendalikan? Nah, kita mulai dari yang pertama nih, jadi tips yang keduanya. Yang tips yang kedua adalah menggeser kepada yang tadi sudah bisa dikendalikan. Ya, tipsnya apa? Tips yang kedua adalah melihat opportunity. Nah, jadi peluang dulu. Nah, jadi kita ngelihat apa yang bisa kita kendalikan. Tadi yang pertama adalah planning kan. Maka pada saat kita sudah menggeser fokus kita kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melihat opportunity. Nah, opportunity ini apa? Atau peluang ini apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ya, ketika kita sudah menggeser kepada, yuk gimana caranya bisa tetap menggaji karyawan, bagaimana tetap bisa mempertahankan perusahaan di masa sulit, di masa pandemi seperti sekarang, maka kita menggeser. Kalau kata guru saya, Coach Fahmi, dia menyampaikan, jadilah opportunity hunter. Jadilah para pemburu peluang, jadilah para pemburu peluang dalam masa sulit seperti sekarang. Apa yang bisa kita lakukan dalam berburu peluang? Pertama, ya ini turunannya. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita adalah menggeser fokus dari yang tidak bisa dikendalikan ke bisa kendalikan. Yang bisa dikendalikan 3, perencanaan, strategi, dan eksekusi. Nah, tips yang keduanya tadi adalah, nah kita fokus kepada opportunity. Nah, opportunity-nya apa?
Yang pertama tipsnya, dalam konteksnya kita opportunity hunter, apa yang bisa kita lakukan? Satu, lihat industri yang hari ini masih berkembang. Jadi saya ulang ya, lihat industri yang hari ini masih berkembang. Misalnya contoh, pada saat sekarang misalnya Anda melihat tugas Anda apa? Kalau saya punya tips yaitu walking walking, looking looking, eating eating. Money is coming gak? Berikutnya. Jadi walking walking apa? Jalan-jalan, lihat-lihat, looking looking, eating eating, makan makan, money is coming gitu ya. Nah saya punya dari dulu sampai saya kemarin ketemu sama kakak saya, kakak kandung saya, ya Mbak Pera namanya. Nah kakak saya bilang gitu, "Alhamdulillah ya Wan, kamu sekarang bisa eh, menjalani hobi kamu, tapi tetap bisa produktif dan bisa dapat uang malahan," kata kakak saya gitu. Kenapa? Dia tahu persis hobi saya dari dulu jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, lihat-lihat, makan-makan gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata uangnya datang gitu. Kata Mbak Pera, Masya Allah katanya, luar biasa. Kamu bisa menikmati hidupmu, bisa jalan-jalan, dan tetap berpenghasilan. Nah, dalam konteksnya bahkan saya di masa PPKM kayak kemarin pun saya masih jalan-jalan gitu ya. Ini dalam satu pekan ini kita menjalani ngopi pagi dari tempat yang berbeda. Jumat kemarin kita ngopi paginya dari Lampung. Eh, eh, Jumat itu ya ngopi pagi dari Lampung. Hari Senin kita ngopi paginya dari Jakarta. Dan hari ini hari Rabu saya sudah ngopi paginya udah di Malang. Seperti Hudi dia udah di Malang. Jadi saya tetap jalan-jalan gitu ya. Sebelumnya dari Jogja gitu ya. Dari Jogja, saya tetap ke Jogja, dari Jogja saya berangkat ke Lampung, dari Lampung ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Malang. Jadi walaupun dalam masa pandemi PPKM seperti sekarang, saya masih apa ya namanya nggak bisa diem, mungkin bisa dibilang nggak bisa diem, walaupun tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, tetap menjalankan semua prosedur, tapi saya tetap jalan-jalan gitu. Dan di sepanjang saya berjalan dari kota ke kota, saya masih ngelihat pertumbuhan yang begitu luar biasa. Saya masih ngelihat banyak teman-teman yang bisnisnya itu growth gitu ya. Di Jogja kemarin saya apa namanya ke Ali Bakery, Mbak Asih ya. Ya ternyata Masya Allah masih bertumbuh dengan signifikan. Bahkan kemarin saya ngeliat postingannya Mbak Asih baru bagi dividen. Masya Allah barakallah ya Mbak Asih ya. Baru bagi dividen. Dan masih ekspansi, masih merencanakan ekspansi. Memang benar beberapa outlet akhirnya kita, nah ini jadi tips juga. Beberapa outlet kita harus kita tutup ya. Artinya kita planningkan untuk ditutup. Ada outlet yang memang tidak benar-benar tidak bisa produktif. Waktu itu saya sudah dari awal mengingatkan, Mbak, di outlet di mall ini kan beliau lagi buka ada outlet di apa namanya? Ada outlet di Amplas ya, Amurukmo Plaza gitu. Dari awal saya bilang sebenarnya ini tidak market positioningnya Alip untuk buka di sana, tapi beliau berkeinginan untuk membangun branding biar brandnya dikenal sama orang. Oke, silahkan saya bilang gitu. Tapi jangan pernah berharap profit dari sana gitu. Ternyata betul setelah dijalani mallnya juga ternyata nggak begitu ramai karena PPKM dan seterusnya. Akhirnya sepi sekali. Akhirnya memutuskan gimana coach mau diperpanjang atau enggak. Saya bilang ya kalau memang ada tempat lain yang bisa lebih baik, kenapa enggak gitu? Why not gitu. Akhirnya diputuskan untuk dipindah. Nah, tuh dari sini kita bisa ngelihat akhirnya apa fokus pada opportunity-nya, kita baca data kota lain. Ternyata ada kota-kota yang pertumbuhannya signifikan banget gitu. Ada daerah-daerah yang signifikan. Kita switch aja kita pindah rencananya. Jadi planningnya tetap ekspansi ada kurang lebih sekitar 2 outlet lagi di tahun ini gitu ya. Ini tuh contoh sederhananya. Masih bangun pabrik juga. Pabriknya mau diperbesar lagi, mau ada lagi toko bahan kue di belakangnya mau kita buat warehouse gitu. Jadi artinya dalam masa pandemi tidak menutup kemungkinan untuk ekspansi dan untuk memperbesar skala bisnis atau scale up. Ya. Setelah itu saya ke tempatnya Kang Aldi. Di Kang Aldi juga, Masya Allah luar biasa. Di masa pandemi seperti sekarang, kita masih membaca apa namanya data yang begitu luar biasa. Kemarin Kang Aldi masih buka lagi brand baru namanya soto sawah Haji Alwi, soto Jogja Haji Alwi ya, Masya Allah ya di tepi sawah tempatnya keren banget. Kita kemarin sempat ngopi pagi di sana juga. Jadi dalam masa pandemi ternyata masih apa? Masih juga masih masih jalan bisnis itu masih ekspansi, masih bisa buka juga apa namanya brand baru, usaha baru gitu. Nah, ini contoh gitu ya. Dalam masa pandemi pun kita masih bisa terus untuk berkarya gitu. Dan Mas Joko di Yogyakarta, Kota Gede Gallery, kemarin kita diskusi cukup panjang juga. Begitu banyak insight dan strategik yang bisa dieksekusi dalam bahkan masa pandemi. Bahkan saya ngasih beberapa ide gila gitu ya, benar-benar out of the box gitu ya, benar-benar berpikirnya di luar, di luar ini. Karena saya ngasih PR mereka untuk membuat sebuah data, yang data ini saya ngasih data analisa berapa market share yang sudah mereka grab atau mereka sudah eksekusi di dalam
bisnisnya mereka. Ternyata masih 0, gitu. Jadi marketnya masih gede banget gitu dan eksekusinya baru mencapai 0, sekian gitu dan datanya masih sangat besar gitu ya. Dan data-data itu akhirnya membuat manajemen ya lumayan berkontraksi untuk terus apa namanya berkembang lagi gitu. Nah ini yang penting yang bisa kita kendalikan strategi-strategi seperti ini. Saya ke Jakarta, ya saya ngelihat bisnis-bisnis overall di Jakarta juga masih banyak yang bertumbuh gitu ya, masih banyak yang berkembang. Sampai ke Lampung pun saya ngelihat masih suasananya masih masya Allah luar biasa. Nah inilah yang apa namanya harus kita lihat gitu. Jadi masa pandemi kita masih bisa ngelihat banyak opportunity. Nah caranya gimana? Lihat betul ada yang tutup, ada yang sepi, tapi ternyata ada yang masih berkembang, masih ada yang bertumbuh. Nah inilah tugas kita melihat opportunity hunter ya dengan cara tadi ya jalan-jalan tadi lihat-lihat ya kalau perlu makan-makan gitu ya kita lihat di mana sih ya atau apa sih yang hari ini itu masih bertumbuh dan masih berkembang. Nah, Anda buat di kertas catat, oh industri fashion mana yang masih bertumbuh, oh industri kuliner mana yang masih bertumbuh, oh industri ini turun, ini naik. Nah, Anda buat list yang banyak. Dari list tadi, dari sekian banyak list, Anda lihat dari situ mana yang masih kira-kira bisa menjadi satu opportunity. Nah, opportunity itu apa yang bisa Anda eksekusi? Ada 3 hal yang harus Anda amati. Mana yang nanti dari listing Anda tadi, setelah Anda list, mana yang bisa Anda jadikan sebagai opportunity, ya. Kategori pertama, Anda memutuskan apakah dari hasil Anda jalan-jalan, lihat-lihat, dan makan-makan tadi yang bisa menjadi opportunity. Kategori pertama adalah marketnya ada. Marketnya ada itu artinya masih banyak orang spending budget di sana gitu dan jumlah yang membutuhkan banyak gitu. Jadi marketnya tuh besar. Oh, ternyata masih banyak orang untuk beli pakaian yang model seperti ini di masa pandemi gitu. Misalnya home dress gitu. Kenapa? Karena banyak orang nggak ngantor atau di rumah aja. Lalu ternyata masih banyak orang memakai home dress gitu. Oh, berarti home dress. Permintaannya masih banyak. Ternyata masih banyak. Baik di offline maupun di online. Oke. Contoh yang satu. Opportunity-nya berarti marketnya ada. Misalnya di dunia makanan gitu. Oh, ternyata orang masih banyak pesan makanan makanan harian yang itu dipesan lewat ojol gitu misalnya walaupun orang nggak boleh dine in contoh makanan-makanan yang dia bagus karena nggak semua makanan itu enak untuk dipesan melalui delivery contohnya apa bakso itu makan di tempat dine in DNA-nya dine in gitu ya ketika dibungkus dikirim pasti dia akan menurun kualitasnya soto itu akan menurun juga misalnya nah maka Anda lihat mana yang kira-kira makanan-makanan yang dia dine in-nya oke, tapi dikirimnya juga masih oke. Nah, itu masuk kategori yang kedua. Terus ada breakdown lagi, yang ketiga, apalagi kira-kira nanti misalnya di industri apa yang masih bisa berjalan gitu. Nah, ketika Anda sudah bisa melisting semuanya yang masih banyak marketnya, itu poin pertama tadi cara melihat opportunity-nya. Yang kedua, Anda bisa eh, melihat apakah sumber daya Anda itu mampu mengeksekusinya gitu. Jadi artinya marketnya ada, yang kedua sumber daya Anda bisa mengeksekusinya atau tidak. Sumber daya maksudnya apa? Misalnya contoh, oh ini ada home dress, tapi ternyata selama ini Anda itu pemain kuliner gitu. Jadi nggak punya penjahit, nggak punya akses untuk membuat pakaian dan seterusnya gitu. Kira-kira Anda bisa nggak untuk apa namanya mengeksekusi opportunity tersebut gitu, atau membuat produk tersebut atau bisa mendelivery produk tersebut gitu. Nah ini yang perlu Anda lihat. Nah Anda evaluasi. Oh yang pertama nggak bisa, yang kedua bisa, yang ketiga nggak bisa, yang keempat bisa. Nah, ini namanya apa namanya mengevaluasi internal resource-nya. Kalau internal resource nggak bisa, cek yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Anda punya network internal resource nggak untuk mengeksekusi tersebut? Network internal resources ini maksudnya apa? Contohnya, Anda punya kenalan supplier nggak yang bisa bisa menyediakan barang tersebut tanpa Anda harus bayar di muka terlalu besar, gitu ya? Anda punya kenalan orang nggak yang kira-kira bisa meminjamin Anda produk? Anda punya kenalan orang nggak yang meminjami Anda tempat atau apa segala macam? Nah, ini namanya external resource. Nah, kalau tiga ini kongruen atau 3 hal ini ternyata itu bisa ada gitu ya, marketnya ada dan besar, Anda punya internal resource yang memadai, kalau seandainya nggak punya, Anda punya external resource yang kira-kira bisa mengeksekusi atau ini, nah maka inilah namanya opportunity. Tapi kalau seandainya Anda ngerasa, wah ini kayaknya peluang, tapi marketnya nggak ada, hati-hati ya. Di dalam masa kayak sekarang, nggak bisa pakai asumsi pribadi. Maka Anda harus benar-benar ngelihat marketnya. Kalau Anda mengeksekusi, apa namanya, sesuatu yang masih sifatnya asumsi, itu butuh namanya validasi. Nah, market validation ini cost-nya mahal. Gitu. Saya saling menyampaikan, MVV, Anda harus nanti berinvestasi di sana untuk memvalidasi, itu di dalam kondisi kayak sekarang terlalu beresiko. Maka saran saya jangan 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 masuk di ranah jangan masuk di ranah
apa namanya, asumsi, tapi harus benar-benar market yang sudah tervalidasi. Produknya sudah terbukti market fit gitu. Nah, jadi ini yang penting banget. Jadi marketnya ada dan besar, di sebelah sini ada produk atau solusi yang dia sudah terbukti market fit. Nah, di tengah Anda punya internal resource untuk apa ya namanya, mempertemukan ini ya, menjadikan ini bisa berjalan. Nah, tiga inilah kalau ketemu namanya itu opportunity. Tapi satu nggak ada, maka bisa jadi ini bukan jadi opportunity buat Anda gitu. Jadi kalau satu nggak ada ini bisa jadi hasilnya nggak akan optimal gitu. Nah, maka itu yang kedua ya, jadi opportunity hunter. Nah, oke. Yang ketiga sekarang tipsnya, ini yang terakhir. Kalau yang pertama tadi ada sudah ngerubah, men-switch dari yang tadinya apa namanya, di luar pengaruh menjadi dalam pengaruh kita, dari di luar yang bisa kita kontrol menjadi dalam kontrol kita. Yang kedua, kita menjadi opportunity hunter, ya bagaimana kita mencari peluang dan opportunity. Nah, yang ketiga, lakukan efektif dan efisien. Nah, ini kata kuncinya yang ketiga. Efektif dan efisien. Kenapa saya sebutkan efektif dan efisien? Dalam kondisi pandemi seperti sekarang harus seramping mungkin. Nah, lakukan diet ekstra ketat. Diet ekstra ketat dalam bisnis maksudnya apa? Maka diet ekstra ketat dalam bisnis itu Anda harus meminimalkan kos sedemikian rupa. Lemak-lemak jahat yang tidak dibutuhkan bakar saja. Artinya apa? Biaya-biaya kos-kos yang tidak penting itu dalam kondisi kayak sekarang pangkas. Pangkas. Nah, ini yang pertama. Jadi pemangkasan biaya seekstra mungkin. Jadi Anda buat listing biaya yang Anda keluarkan setiap bulan. Nah, mana yang masuk ke dalam variabel, mana yang masuk ke dalam biaya tetap gitu ya. Mana yang namanya fixed cost, mana yang variable cost. Mana yang dia urgent, mana yang dia sifatnya tidak urgent gitu ya. Jadi yang urgent itu yang penting memang harus keluar, mana yang sebenarnya itu dia secondary-nya. Secondary itu mensupportnya. Nah, Anda buat cost itu Anda kelompok-kelompokkan. Jadi kos-kos biaya-biaya itu Anda harus petakan mana ini yang harus urgent Anda keluarkan, mana yang nanti bisa ditunda, mana yang sifatnya fix, mana yang mau ada omset gak ada omset harus keluar, itu namanya fix. Jadi kos atau biaya yang Anda punya omset, Anda nggak punya omset, Anda harus bayar. Kayak misalnya contoh apa? Sewa tempat ini kan fix cost ya. Nah, apalagi yang fixed cost. Nah, biaya-biaya apa yang jadi fixed cost? Anda listing ya, semuanya Anda list. Nah, kalau sudah Anda listing semua, fixed cost-nya sudah Anda list gitu ya. Variabelnya juga Anda list. Mana yang dia sifatnya dia esensial, urgent, mana yang dia non esensial atau tidak urgent. Mana yang sifatnya itu harus segera dibayar, mana yang kira-kira bisa ditunda. Nah, itu Anda listing semua. Nah, maka lemak-lemak jenuh, lemak-lemak jahat ini tadi bakar aja. Artinya apa? Anda lakukan diet ketat di dalam bisnisnya, maka lakukan efisiensi. Nah, tapi namanya diet itu ada batas Anda melakukan dietnya jangan sampai terlalu ekstrim sehingga membuat fisik kita malnutrisi atau tidak terkecukupan nutrisinya. Jadi Anda harus paham, oh sampai batas mana Anda bisa cost killer. Karena ada hal-hal yang memang tidak mungkin Anda bunuh gitu ya kira gitu. Jadi karena itu tadi saya bilang esensial non esensial, urgent non urgent gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang Anda nggak mungkin dibunuh. Nah, lalu bagaimana caranya ya? Yang contoh misalnya, oh ini ada rencana untuk R&D misalnya R&D tapi yang dia non esensial, udah tunda dulu. Oh ini ada biaya misalnya harusnya misalnya untuk oh ini kita mau ada gathering karyawan atau apa segala macam sembari jalan-jalan, oh tunda dulu PPKM juga kan. Oh ini ada apa tunda dulu. Nah yang bisa ditunda tunda. Oh ini ada biayanya ini adalah biaya untuk misalnya entertain apa segala macam yang memang dia nilai nih, oh udah nggak usah misalnya gitu. Nah ini oh ini biaya apa yang tidak penting tadi Anda bisa tunda dulu ya, di ekstra ketatkan. Nah sehingga apa? Kata kuncinya adalah benar-benar Anda bisa disiplin mengatur cash flow. Kata kuncinya itu dalam masa pandemi kayak sekarang ini, disiplin mengatur cash flow itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi cash flow-nya itu harus benar-benar Anda pegang gitu. Maka apa? Maka cost-nya dulu dijaga. Kenapa pendapatan belum pasti, tapi yang sudah pasti adalah cost. Maka ini yang dikendalikan dulu gitu ya. Cost-nya Anda kendalikan, Anda rem, Anda kurangi ya, yang bisa dikurangi. Nah, kalau sudah dalam cost ini tadi Anda sudah rubah, maka tips yang kedua ya setelah cost killer tadi, lakukan perubahan dari fixed cost menjadi variable cost. Jadi sesuatu yang sifatnya tadi adalah fix, kalau bisa Anda rubah menjadi variabel. Contoh, misalnya negosiasikan dengan pemilik tempat, kalau memang Anda sewanya bulanan, bisa nggak? Misalnya Anda nggak bayar sewa dalam bentuk bulanan, tapi Anda bayar sewanya bagi hasil dari pendapatan. Dari berapa omsetnya, Anda kasih bagi hasil. Itu namanya merubah fix menjadi variabel. Jadi artinya cost-nya tergantung dengan berapa Anda lakunya. Itu contoh sederhananya. Ya. Nah,
Atau bahkan misalnya Anda tutup dulu toko offline Anda rubah ke online gitu. Nah, Anda buka toko online yang sifatnya sharing kayak misalnya ojol itu kan dia sharing. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, terus yang kedua misalnya renegosiasi kepada karyawan. Misalnya kita kalau mau mengurangi karyawan nggak bisa, kita renegosiasi karyawan. Bisa nggak karyawan digaji itu dengan sifatnya adalah persentase dari omset, gitu. Jadi kita bilang selama ini total gaji karyawan itu misalnya 10% dari omset. Jadi teman-teman yang masih mau kira-kira bertahan di sini, maka apa yang kita lakukan, kita rubah ya, jadi apa namanya 8% dari 10% dari total omsetnya. Jadi kalau kita dapat omset satu hari misalnya 10 juta, maka ada 10%, maka ada kurang lebih sekitar 1 juta. Nah, 1 juta ini dibagi dengan 10 orang karyawan, maka satu orang dapat 100.000 per hari. Nah, bisanya kayak gitu. Nah, itu namanya merubah dari uh, fixed cost menjadi variable cost. Nah, dengan begitu maka kita cost-nya bisa bisa apa namanya bisa melandai seiring dengan omset. Nanti ya kalau omsetnya naik itu juga dapatnya besar. Dan alhamdulillah, nah ini nanti Anda bisa lakukan itu dulu sampai kondisinya benar-benar sehat. Itu namanya diet. Nah, selain itu apalagi karyawan-karyawan yang tidak mau dirubah dengan mekanisme apa namanya persentase, kita challenge. Kita tarik karyawan-karyawan ini, kita buatkan project yang tadi kita dapat ide. Oh, dapat ide untuk mengeksekusi buat usaha apa fashion, usaha apa. Karyawan-karyawan yang tidak memungkinkan kita rubah mereka untuk merubah dari fixed cost dan variable dan beban sudah terlalu besar, kita challenge untuk membuat project gitu, mengeksekusi project usaha baru ini atau sekoci saya sering menyebutnya kapal sekoci untuk nyelamatin perusahaan. Nah, income stream baru yang bisa kita ciptakan. Nah, tapi ingat kayak tadi, marketnya harus besar, produknya kalau bisa pakai produknya orang lain. Nah, karyawan-karyawan ini yang baru ini nanti kita jadikan tim untuk mengeksekusi itu dengan sistem bagi hasil. Nah, kan menarik tuh. Jadi mereka kita ajakin, kita challenge. Oke, kalau kamu diturunkan dengan persentase nggak mau, nih usaha baru, des pegang. Kita bagi hasil ya. Nah, kamu yang mengeksekusi, mengerjakan, dan seterusnya. Nah, produknya nanti kita carikan rekanannya, dia nanti untuk jualannya, kita jadikan mereka timnya untuk mengeksekusi, ngurusin dari marketingnya, pengiriman, delivery, dan seterusnya. Jadi mekanismenya kita hanya kayak jadi reseller, agen, distributor, dan seterusnya. Nah, dan itu masih besar dan banyak sekali peluangnya hari ini. Mereka misalnya dari karyawan tadi, karyawan kita yang nggak bisa dirubah mekanismenya, misalnya ada 20 orang, 20 orang ini bisa kita jadikan 5 tim gitu ya. Satu tim itu misalnya 4 4 4 4 gitu ya, 4 orang 4 orang 4 orang. Nah, maka mereka bisa mengeksekusi banyak usaha. Kita lombakan, kita tandingkan bagi hasilkan seperti itu. Dan dengan demikian, beban itu menjadi tershading di unit-unit usaha di income stream ini dan kita bisa menjadi laboratorium punya 4 bisnis model baru. Ya, 4 unit usaha baru yang kita nanti bisa validasi mana yang bisa berjalan, mana yang bisa survive. Nah, jadi dalam kondisi kayak sekarang harus agile. Opportunity hunter tadi dielaborasikan dengan ya, kita merubah dari fixed cost menjadi variabel. Nah, dari situ malah jadi laboratorium kita nanti bisa dapatkan usaha apa yang ternyata bisa jalan gitu. Nah, ini jadi menjadi peselancar di masa pandemi kayak sekarang ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, itulah 3 tips kita bagaimana kita bisa survive dari masa sulit ini ya. Jadi ini cara kita beradaptasi dan menyikapi PPKM yang diperpanjang lagi. Maka kitanya harus siap juga, harus bisa beradaptasi ya, harus bisa mengelaborasikan ini menjadi satu kekuatan. Nah, ini ngopi pagi kita pagi hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya, ya ini sudah tepat 30 menit kita siaran langsung. Baik. Mas Mariadi Properti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jogja, masya Allah luar biasa ini Mas Mariadi banyak bantu kita nih di pondok, masya Allah ya semoga jadi amal jariah. Mbak Deni fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Iya, harus fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kita hal yang tidak bisa kita kendalikan, udahlah skip aja. Jadi beban emosi yang ada malahan. Nah, ini martabak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamyiz, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Pak Tamyiz, semoga sehat selalu juga. Jadi para pemburu pulang, yes, opportunity hunter namanya ya. Terus Mbak Faida, Mbak Fufu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diet ekstra ketat. Iya, ini kan makanya OYC 4 dapat PR suruh diet. Saya sudah turun 4 kilo, 5 kilo, 5 kilo lebih gitu ya. Wah, nah, ini dalam berat badan aja harus diet, apalagi di bisnis ya. Kita harus lihat. Afdal Barbershop, Masya Allah, lama banget nggak ketemu. Ini Masya Allah nih saudara kita dari Makassar. Wafikum barakallah ya. Telat coach nggak apa-apa nanti bisa ikut ulang ya. Nah, Mas Sosis alhamdulillah siap. Faruk Masya Allah semoga bisa mengeksekusi, harus bisa dieksekusi semaksimal mungkin ya. Dapat ilmu banyak, alhamdulillah kalau mendapatkan manfaat. Nah, ini ada yang bertanya. Baik.
Mas Mariadi dari Jogja bertanya ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang di Instagram juga, saya tunggu pertanyaannya. Izin bertanya Coach, untuk kapal sekoci ini disarankan untuk bagi hasil atau gaji harian ya Coach? Nah, tadi sudah saya jawab sebenarnya. Untuk kapal sekoci ini, kan kita belum memvalidasi. Nah, jadi cara berpikirnya adalah kapal sekoci itu butuh kita validasi. Nah, saran saya, maka libatkan tim, orang, karyawan yang mekanismenya no cost, kira-kira gitu ya. Jadi tidak berbiaya fix atau tidak terlalu berat, karena kita masih harus trial. Dan kalau memang ternyata dapat jackpot di sana, hasilnya bisnisnya bagus, ya nggak apa-apa, harus ikhlas, harus ridho dengan sistem bagi hasil tadi. Maka saran saya adalah sekoci ini kalau bisa diupayakan untuk menjadi penyelamat, namanya juga penyelamat, jangan menjadi sumber cost baru, tapi harus menjadi sumber income yang baru. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami mekanismenya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah kayak tadi, ketika ada peluangnya, sudah kita baca, ya, kan kita sudah tahu, nih, oh ini peluangnya bagus nih. Ada tim kita ajak partneran gitu. Oke, partner ya. Kamu sekarang naik kelas nih. Kalau kemarin kamu adalah karyawan, sekarang kamu jadi partner saya di usaha yang baru. Tapi di sini kan kita sama-sama ngerintis, jadi saya nggak punya gaji. Nah, jadi kita mapping. Ya, kalau saya biasanya saya mapping. Oke, ini kita hasil dari riset saya, kira-kira ada 4 nih peluang usahanya yang bisa dijalankan. Misalnya contoh kayak gitu, ini contoh ya, contoh. Oh, usaha A, usaha B, usaha C, usaha D. Nah, teman-teman kira-kira siapa yang mau jadi kelompok A? Nah, mereka kita tanya, siapa yang mau jadi eksekusi kelompok A? Siapa yang mau kelompok B? Siapa yang mau kelompok C? Siapa yang mau kelompok D? Nah, bisa inline dengan bisnis yang kita yang awal, bahkan bisa benar-benar nggak inline. Nah, nggak apa-apa gitu. Nah, kita petakan dari orang-orang yang ada. Nah, atau mereka punya ide juga nggak apa-apa. Saya minta mereka untuk persentase, saya suruh buat BRM-nya. Ayo buat BRM-nya. Nah, ketika sudah ada bayangan bisnis modelnya, nah, opportunity-nya sudah ada, marketnya besar. Nah, terus yang kedua, resource untuk memenuhinya, artinya supply bahan baku atau supply ini sudah ada, maka tugas tim ini adalah bagaimana menjadi hub. Nah, ini yang harus menjadi penghubung, bridging antara demand dan supply-nya. Kalau ini ketemu, jadi duit, kira-kira gitu, Mas. Jadi, saran saya, kalau bisa jangan jangan fix cost gitu ya, jangan fix cost, tapi dibuat menjadi variabel ya. Nah, bisa dengan SDM karyawan kita yang ada, bisa dengan orang-orang di luar dari perusahaan. Artinya di luar dari perusahaan itu bisa teman-teman kita, teman-teman apa namanya, bisnis kita juga yang mengalami hal yang sama gitu. Nah, itu bisa dieksekusi. Tapi ingat, opportunity-nya divalidasi dulu. Oke, kira-kira gitu ya Mas Mariadi. Ya, kita beralih ke Facebook, kayaknya sudah ada yang bertanya. Buka outlet artinya ditunda dulu aja ya, Coach. Maksimalkan online-nya saja dulu ya, Coach. Nah, tadi kalau menyimak dari awal, saya menyampaikan ada dua pendekatan gitu ya. Jadi, di Ali Bakery kita masih ekspansi ya. Apa namanya? Sebelah Asgar masih ekspansi juga buat soto gitu. Jadi, apakah buka outlet itu bisa dieksekusi? Menurut saya nggak ada masalah. Eksekusi saja kalau memang basis marketnya sudah besar. Makanya tadi basicnya apa? Basicnya adalah baca dulu opportunity-nya. Kalau memang opportunity-nya ada, marketnya besar, eksekusi. Tapi kalau seandainya ternyata kita sedang mengalami declining, penurunan omset yang sangat signifikan, terus permintaan untuk offline nggak ada, bahkan untuk offline juga masih nggak ini. Nah, kalau kita memang punya budget untuk preparation, menyiapkan itu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita memang dalam kondisi sedang berdiet, berdiet itu artinya kita menghemat, mengefisienkan semaksimal mungkin resource yang kita punya, yes, sebaiknya ditunda. Kalau seandainya kita sedang melakukan dieting. Tapi kalau seandainya memang ternyata kondisinya adalah buka outlet itu sebagai sekoci, outlet itu sebagai sekoci nggak ada masalah gitu. Nah, ini yang perlu dipahami gitu. Jadi part per part gitu. Jadi bisa jadi case di setiap bisnis itu nggak sama. Case di setiap bisnis bisa jadi berbeda. Jadi kayak tadi saya bilang di Alif bahkan masih ekspansi, mau buka unit usaha baru, ada toko bahan kue, mau buat lagi warehouse, mau buat apa segala macam karena opportunity-nya masih besar. Saya bahkan saya motivasi teman-teman di Alif, saya bilang apa? Ini kesempatan besar untuk mengakuisisi market sebesar-besarnya. Kenapa? Karena di saat seperti sekarang, kompetitor-kompetitor semuanya sedang kewalahan, sedang kebingungan ngurusin internalnya. Dan kita dalam kondisi yang masih sangat siap untuk kita berperang. Maka ayo ekspansi segede-gedenya. Nah tuh, bayangin. Jadi kondisinya di setiap bisnis nggak sama. Tapi di bisnis lain yang memang kondisinya adalah declining banget, saya bilang, ayo ekstra ketat dietnya, kita efisiensikan seefisien mungkin, siapkan kapal sekoci. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kondisinya tidak semuanya sama. Kenapa? Sebelah Asgar kok sekocinya adalah soto. Market base-nya sebelah Asgar ini adalah mahasiswa.
Ketika PPKM jeder habis-habisan dan mall market besarnya itu ditutup gitu ya, maka mau nggak mau kita harus ngelihat. Nah, ketika walking-walking, looking-looking, eating-eating, ketemulah soto. Kenapa? Di Jogja trennya sekarang orang bersepeda, habis dari sepeda nyari tempat soto gitu. Jadi pagi harinya itu mereka orang-orang itu sepedaan, habis setelah main gowes dan seterusnya, berhentinya di tempat soto kan gitu kan, olahraganya cuma sebentar, setengah jam, makan sotonya 1 jam. Nah, jadi ada opportunity yang sudah kita validasi, kita lakukan experience-nya sendiri, kita coba trial sendiri, berinteraksi dengan marketnya. Ternyata itu bisa dieksekusi, sudah switch there. Jadi yang dibuka bukan cabang sebelah Asga, tapi yang dibuka adalah cabang soto. Itu contoh sederhananya. Ya. Nah, kita lihat ada lagi nggak pertanyaan? Oke, belum ada. Nah, kita pindah ke Facebook dulu. Masya Allah, jazakallah khair. Wa yakum. Mulai bulan lalu kami juga mengubah gaji pokok bulanan jadi gaji harian coach. Apa ini juga termasuk diet coach? Yes, itu juga diet ya. Nah, grup gaji pokok, gaji bulanan itu sudah diet. Tinggal nanti dilihat rasionya. Apakah rasionya berubah atau tidak? Rasio berubah itu artinya gini. Rasionya apakah sebulan itu masih di angka 10, misalnya rasio awalnya 10% gitu. Apakah tetap 10% atau berubah? Nah, karena gini, saya melakukan mekanisme yang sama, gaji bulanan menjadi gaji harian, dan ketika dalam kondisi yang benar-benar kemarin PPKM dan seterusnya, ya, saya ngambil satu mekanisme hari kerja yang kita selang-seling kan, ada 50% kehadiran. Nah, 50% kehadiran itu ada yang masuk, ada yang libur, ada yang masuk, ada yang libur. Ketika dirubah harian yang dibayar hanya yang masuknya saja, itu lumayan efisiensinya lumayan banyak, kira-kira kayak gitu. Nah, Cak Kotre, Masya Allah, pagi ini dapat pencerahan. Ya, karena cerah ini, ada lampunya. Pakai ring light, jadinya cerah gitu ya. Insyaallah, semoga hidayahnya datang dari Allah ya. Nah, Adita, ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Coach. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk kita semua. Baik, ada lagi nggak yang bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih kok ngopinya pagi-pagi pada subuh gitu ya? Karena saya meyakini sekali setelah subuh jangan tidur lagi gitu ya. Dan orang-orang yang mulai berikhtiar, dan ini memang kita jadikan kayak judulnya ngopi pagi. Ngobrol pagi, perkara, iman, dan ilmu. Paginya itu singkatan dari penyemangat ikhtiar. Nah, jadi memang harapannya pagi ini menjadi penyemangat ikhtiar. Sekaligus saya mengabsen nih kira-kira member-member SBC dan teman-teman saya di apa namanya Facebook maupun Instagram, siapa aja sih yang kalau pagi itu sudah melek, sudah mulai melakukan aktivitas. Kenapa? Saya ingat betul kata orang tua saya dulu gini. Waktu saya mau merantau, saya waktu itu sebenarnya nggak diizinkan merantau gitu. Jadi bapak saya itu waktu itu kondisi ekonominya lagi nggak bagus, dan pada saat itu ketika saya lulus SMA, bapak saya berharap saya bantu bapak di bengkel gitu. Jadi udah nggak usah merantau lah, di sini aja. Jadi saya nggak diizinkan merantau. Bapak saya bilang udah kamu nggak usah ngerantau, bantu bapak aja di bengkel, langsung usaha gitu ya. Nah, tapi saya bersikukuh gitu. Kalau saya seandainya waktu itu tidak merantau, saya tetap ada di kampung saya bilang pergaulan di tempat saya sudah nggak bagus. Teman-teman saya, kalau saya di kampung ini mungkin saya bisa terjebak ke narkoba, pergaulan yang nggak baik dan seterusnya. Nah, saya bilang saya mau merantau lah gitu. Saya pengen merubah nasib dan saya pengen mengangkat harkat dan derajat martabat keluarga. Saya bilang waktu itu. Jadi izinkan saya berbakti kepada kedua orang tua dengan cara saya merantau. Akhirnya direstui sama orang tua saya, walaupun ibu saya wah nangis terus kerjaannya gitu ya. Ketika saya sudah direstui untuk saya merantau, bapak saya cuma pesan gini, Wan, jangan pernah takut dengan kelaparan, dengan kesulitan gitu. Ayam yang tidak belajar, tidak sekolah, tidak kuliah saja, keluar pagi, eker-eker itu apa ya, gali-gali tanah, dia pulang itu bisa makan dengan perut yang kenyang gitu pulang gitu, dan dia nggak sekolah. Kamu sudah bapak sekolahkan dari TK sampai dengan SMA. Kamu ke Malang itu anggap aja kamu eker-eker, dan yakin insya Allah ya kalau kamu mau eker-eker itu, insya Allah ada hasilnya. Nah, tapi pesan bapak saya itu gini, eker-eker itu dilakukan ayam itu setelah subuh, ya. Dia bilang gitu. Jadi ayam itu bangun itu pada subuh, kukuluyuk gitu ya. Dan dia keluar eker-eker itu setelah itu gitu. Ya, jadi bapak saya bilang, maka kalau kamu mau merantau, kamu jangan tidur setelah subuh dan mulailah ikhtiarmu di sana. Kenapa? Pintu rizkinya dibuka di sana. Nah, kalau kamu telat, kamu kesiangan bangunnya, maka pintu rizkinya udah ditutup, kata bapak saya kayak gitu. Maka mulailah gitu. Dan kalau memang punya sedikit rizki, bersedekahlah gitu. Nah,
sedekah itu menarik karena apa? Sedekah itu tidak harus rupiah gitu, tidak harus uang gitu. Salah satu bentuk sedekah juga sedekah ilmu kayak gini ya, sedekah senyum gitu ya. Sedekah itu kan banyak macamnya gitu ya. Nah, mulailah dengan bersedekah, sedekah pada subuh dan ikhtiar gitu. Nah, ikhtiarnya salah satunya bisa jadi kita belum kerja, maksudnya tapi kita sudah berikhtiar dengan menuntut ilmu dulu. Nah, semoga hari ini kita thalabul ilmi, niat kita adalah agar kita bisa menjemput rizki tadi itu dengan baik gitu. Nah, maka kenapa kok saya buat kajiannya adalah kajian pada subuh? Agar apa? Agar satu tidak subuhan lagi dan kedua ini majelis ilmu buat kita, majelis sedekah buat kita, teman-teman semua. Dan semoga menjadi penyemangat dan itu saya pegang terus gitu sehingga apa? Sehingga saya memulai ikhtiar saya itu sejak pada subuh, bahkan sebelum subuh kita harus sudah mulai mempersiapkan kehidupan kita gitu. Nah, inilah teman-teman semua ya, semoga ngopi pagi ini kita diberi apa namanya satu hidayah sama Allah di pagi hari ini, ada ilmu yang bisa kita ambil dan menjadi penyemangat kita untuk ikhtiar, dan semoga ikhtiarnya menjadi ikhtiar yang benar-benar bisa membawa keberkahan buat keluarga kita semua ya, insyaallah ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Oke. Coach, kemarin ke Lampung ditanya surat vaksin PCR kah? Apa tidak mengalami kendala? Alhamdulillah, Allah mudahkan. Mau tahu ceritanya? Next ya, kalau di WC saya kasih tahu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Saya belum megang surat vaksin, tapi saya sudah bisa nyebrang sampai sana. Ketika ditanya sampai Jogja, ceritanya harusnya saya berangkat ke Lampung itu bersama dengan Pak Presiden dan Pak Sekjen. Ada Kang Aldi dan Mas Joko gitu. Dan kami sama-sama belum vaksin waktu itu karena belum memungkinkan gitu. Kondisinya Mas Joko sama Kang Aldi itu sudah antri vaksin, kalau saya memang belum gitu. Jadi pada sampai Jogja, Mas Joko dan Kang Ali memutuskan, waduh kayaknya kita nggak ada peserta vaksin dan akhirnya nggak jadi berangkat. Saya waktu itu cuman bermunajat sama Allah, ya Allah, saya ke Lampung ini dalam rangka kebaikan, kita mau meletakkan batu pertama untuk pondok pesantren kita di sana, dan saya hanya berdoa sama Allah mudahkan gitu. Ya udah, ternyata alhamdulillah ada kemudahan, berangkat dimudahkan, pulang dimudahkan gitu. Ya kira-kira begitu. Ya dan ya saya meyakini banget gitu bahwa manusia itu punya apa namanya aturan, Allah juga punya aturan gitu. Manusia punya rumusan, Allah juga punya rumusan. Dan kehidupan di dunia ini sesungguhnya eh, apa ya? Menurut saya segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Nah, maka kalau kita hanya bersandar kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kita banyak kemudahan. Oke, lanjut. Mas Denny, pagi fresh, alhamdulillah. Kemasukan ini mudah semangat, coach. Alhamdulillah, alamin. Mbak, nah ini, ayo mama Mia. Mbak Arya, contohlah ayam dalam menjemput rezeki ya, coach. Yes, contohlah ayam dalam menjemput rezeki ya. Ayam itu dengan sangat yakin dan beriman pagi sudah berkokok dan dia sudah menjemput rezeki pulang kenyang. Nggak ada ayam mati kelaparan. Ya. Syukron coach, tanya sekali lagi coach, idealnya bagi hasil berapa ya coach? Nah, bagi hasil itu sebenarnya kalau menurut saya yang penting sama-sama ridho. Jadi saya pernah berbagi hasil, saya yang 80, partner saya 20. Saya juga pernah berbagi hasil, saya cuma dapat 12,5%, partner saya dapat kurang lebih 80% sekian gitu, pokoknya hampir 80%. Saya cuma dapat 12,5%-nya saja. Saya pernah berbagi hasil, bahkan saya cuma dapat 10% gitu. Jadi bagi hasil itu idealnya tergantung dengan bobot dari kerjasama itu gitu. Jadi eh, karena dalam konteks bagi hasil itu macam-macam. Ada yang misalnya kita cuma secara finansial saja, ada yang juga finansial dan tenaga, macam-macam bentuknya. Nah, di mana kita ngerasa titik saling ridho, itu yang terpenting gitu. Jadi saling ridhonya berapa? Jadi kalau ditanya patokannya berapa, tergantung dari bobot kerjasamanya. Nah, itu yang paling penting di sana. Ya, oke. Yang lain, alhamdulillah sudah cukup kayaknya ya. Nah, ini ada di Instagram, Coach, bagaimana mensiasati jual produk yang harganya bersaing ketat di pasaran. Di daerah saya ada industri T. Apa ini industri T ini ya? Oke, kalau kita bermain di bisnis yang dia marketnya sangat kompetitif itu maksudnya sangat sangat apa ya namanya produknya itu sudah red ocean banget lah gitu. Red ocean itu artinya sudah sangat sangat Red Ocean itu udah persaingannya harganya sangat ketat banget gitu. Nah, itu nanti ada buku, Anda bisa baca namanya Blue Ocean Strategy. Ya, Blue Ocean Strategy ini sebenarnya salah satunya adalah inovasi, ya bagaimana kita melakukan kelenturan dari bisnis kita
Jadi satu, Anda bisa menggunakan yang namanya Red Ocean Strategy. Tapi ada yang kedua. Yang kedua yang bisa dilakukan selain Red Ocean Strategy adalah bagaimana meningkatkan value dari produk kita. Gitu. Jadi agar produk kita bisa keluar dari punya value yang keluar dari persaingan. Nah, nanti ini kayaknya bahasnya akan panjang. Izin saya jawabnya nanti mungkin di hari pertemuan kita berikutnya, tapi hari Senin ya. Kan hari Jumat besok kita lebih banyak bicara tentang takwa, tauhid, dan juga keberkahan ya. Jadi saya izin untuk pertanyaan ini saya jadikan bahan materi pembahasan kita di hari Senin depan ya. Bagaimana kita bisa bersaing di tengah kompetitif harga yang sangat kompetitif sekali. Baik, nah, itu nanti pembahasan kita di berikutnya ya. Nah, alhamdulillah sepertinya pertanyaan semuanya sudah terjawab dan sudah 46 menit lebih ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Tandanya berarti sudah waktunya untuk kita berpisah di pagi hari ini dan selamat berikhtiar. Semoga ngopi pagi kita hari ini menjadi penyemangat ikhtiar Anda di pagi hari ini. Ada ilmu yang bisa diambil, bisa dimanfaatkan, dan semoga Allah turunkan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan segala sesuatu dengan baik. Ada Al-Furqan dalam diri kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakannya, dan sehingga eksekusi-eksekusi, action-action yang kita lakukan Allah ridho, dan semoga menjadi amal ibadah bagi kita yang Allah terima ya. Sahabatku sekalian, semoga usahanya dilancarkan oleh Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan menghadapi pandemi dan juga masalah-masalah yang berat ini. Semoga Allah beri kekuatan kita untuk bisa mempertahankan karyawan kita pun diberikan kelapangan rezeki. Semoga antum semua Allah berikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang terus berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, dan semoga usaha kita menjadi usaha yang Allah ridhoi, Allah berkahi, dan menjadi jalan dakwah dan jalan kebaikan buat banyak orang. Saya mohon maaf apabila salah kata. Saya Hidi Bilal, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.